نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita lanjutkan kajian kita. Yang telah memasuki bab sidq, bab tentang kejujuran. Akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, dua hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Hadis Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya telah mendengar dari Nabi, saya telah menghafal dari Nabi SAW, da'na yaribu ila ma la yaribu fa inna sidqa tumanina wal kadhibu ribah ghaibah. Tinggalkan apapun yang meragukan engkau kepada perkara yang tidak meragukan engkau, karena sungguh kejujuran itu adalah tumanina, ketenangan, dan dusta itu adalah keraguan, bimbang. Hadis yang terakhir, hadis tentang kisah pertemuan Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu dengan Hirakl, pembesar Romawi. Yang mana pembesar Romawi yang merupakan ahli kitab ini bertanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka Hirakl, Abu Sufyan yang merupakan kerabat terdekat, yang ketiga itu sementara melakukan perjalanan dagang, menjawab dengan jawaban-jawaban
Di antara pertanyaannya yang menjadi titik pembahasan kita, Hiraqal bertanya, apa yang diajarkan, apa yang dia perintahkan oleh Nabi itu kepada kalian. Abu Sufyan pun menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintah wa'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan dengannya kepada siapapun juga. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan, diajarkan oleh bapak-bapak kalian. Ini ajaran Nabi. Wa ya'muruna bis-shalah, kata Abu Sufyan lebih jauh, dan dia memerintah kami untuk sholat, was-sidq, dan untuk jujur. Ini titik pembahasan kita. Wal afaf, dan untuk menjaga kehormatan, kesucian. Was-silah, dan untuk terus menyambung silaturahim. Titik pembahasan kita pada kalimat as-sidq, bahwa seruan awal Rasulullah SAW bersamaan dengan ajakan beliau kepada tauhid dan tanpa syirik, beliau pun segera menyeru kepada umatnya untuk jujur. Ini jelas memberi ilmu kepada kita bahwa sifat jujur itu adalah sifat yang teramat penting, segera harus diwujudkan. Kalau kita hubungkan dengan hadis pertama, maka semakin jelas. Sebab pangkal semua kebaikan berada pada sidq, jujur. Alaika bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi engkau, kata Nabi, untuk jujur. Karena jujur inilah yang menuntun kepada berbagai kebaikan. Dan berbagai kebaikan inilah yang menuntun pada surga. Kalau begitu, di mana pangkal semua kebaikan? Berada pada sidq. Wajar Nabi SAW di awal dakwahnya bersamaan dengan mengajak dasar Islam yaitu tauhid, beliau langsung mengajak untuk jujur. Dan kita tahu betul Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah berada di atas akhlak ini, di atas kemuliaan ini. Sangat jujur, sangat memegang amanah. Sampai beliau pun mendapatkan gelar dari masyarakat jahiliyah. Dengan gelar Al-Amin, orang yang teramat jujur, orang yang teramat dipercaya. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid, an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid, Sahl ibn Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bis-sidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata 'ala firashi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Amarah, Al-Imarah, bab istihbab talab asy-syahadah fi sabilillah ta'ala. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih
sebab terdapat dalam Sahih Muslim yang dengannya kita tenang mengambil ilmu darinya. Sebab bisa ditentukan, dipastikan bahwa dia bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau ucapkan dari hawa nafsu beliau. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Baik. Hadis sekarang dari sahabat Sahal bin Hunayf. Hanya beliau ada perselisihan tentang kunyah beliau. Karena itu Imam An-Nawawi mengatakan dari Abi Thabit, dan ada yang mengatakan Abi Sa'id, dan ada yang mengatakan Abil Walid. Jadi kunyah beliau ada yang berpendapat Abu Thabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id, dan ada yang mengatakan Abul Walid. Nama beliau Sahal bin Hunayf, dari sahabat Sahal bin Hunayf. Wa huwa Badri, dan beliau seorang ahli Badar. Radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala." Siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apa? Asy-syahadah. Asy-syahadah. Meminta syahadat. Nanti sebentar saya jelaskan apa makna syahadat. Siapa meminta kepada Allah syahadat, mati sebagai orang syahid, bisidq, dengan jujur, maka ballaghahullah, Allah akan membuatnya sampai kepada apa? Manazilash syuhada, kepada jenjang-jenjang para syahid. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab tentang al-imarah. Bab dianjurkannya meminta syahadat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita telah dengarkan terjemahan singkat dari hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini. Baik. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi mengatakan wa huwa Badri, dan dia adalah Badri. Badri nisbah kepada Badar, nama tempat yang menjadi tempat pertempuran pertama terbesar dalam Islam antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, yang mana pertempuran itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, dengan perbandingan hanya perbandingan 1:3 lebih. Sebab jumlah kaum muslimin sekitar 300, sementara orang-orang kafir sekitar 1000.
Peperangan ketika itu peperangan yang sangat hebat. Peperangan yang melahirkan Badriyun, ahli-ahli Badar. Yang kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada ahli Badar, "I'malu ma syi'tum. Qad ghafara Allahu lakum." Atau kama qala. Beramallah kalian, berbuatlah kalian sesuai dengan kehendak kalian. Sungguh Allah telah mengampuni kalian seluruh. Ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ahli Badar sudah dijamin betul. Sampai-sampai disuruh berbuat apapun. Maksudnya apa? Allah tahu apapun perbuatan ahli Badar tidak mungkin keluar dari iman. Kalaupun mereka keliru, maka Allah sudah jamin pasti dapat ampunan. Kenapa? Karena hebatnya keimanannya mereka munculkan di saat perang Badar. Ingat, perang Badar, perang pertama. Tentunya yang pertama ini dapat apa? Dapat keutamaan besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang selanjutnya. Yang kedua, perang Badar itu terjadi, sahabat Nabi keluar bukan untuk berperang. Ini ikut dalam perang Badar ini, awalnya bukan untuk berperang. Bukan mau mengorbankan jiwa. Mereka hanya apa? Ingin menghadang rombongan dagang orang-orang Quraisy. Ingat, Nabi SAW telah hijrah ke Madinah sama para sahabat. Orang-orang musyrikin tidak mau lepaskan. Harta kalian harus ditinggal. Rumah, harta harus ditinggal. Nabi SAW ingin mengambil harta itu dengan apa? Ini nih, ada rombongan dagangnya. Rombongan dagangnya orang Quraisy. Nabi tahu akan lewat di sebuah tempat. Keluar mereka untuk mencegah, mau mengambil hartanya Nabi bersama para sahabat. Hanya Abu Sufyan, pemimpin rombongan dagang ini, mengetahui, langsung mengirim utusan cepat ke Makkah agar supaya mengerahkan pasukan membantu menyelamatkan mereka. Sebab apa? Ini kafilah dagang besar. Hartanya orang-orang Quraisy di sini luar biasa banyaknya. Keluarlah pasukan yang memang siap berperang dalam jumlah besar. Jadi orang Quraisy keluar memang untuk mau berperang. Lengkap. Persiapan makan, minuman, persenjataan, jumlah mereka siap memang mau berperang. Nabi tidak, hanya mau menghadang ini. Rombongan dagang kan apa kekuatannya? Itu pun rombongan dagang ini pintar, dia mengambil jalur lain, merubah jalur. Akhirnya selamat. Justru Nabi SAW bertemu dengan, singkatnya, Nabi SAW bertemu dengan pasukan perang ini. Lihat di sini. Yang keluar bersama Nabi sebagian orang-orang muhajirin yang hijrah. Banyak orang-orang muhajirin. Ada juga orang-orang Ansar. Ingat perjanjian orang Ansar dengan Nabi? Mereka siap mengorbankan jiwa mereka di kota Madinah.
Kalau musuh menyerang sampai ke situ, siap. Itu perjanjiannya. Melindungi Nabi SAW sampai titik darah penghabisan. Itu perjanjiannya. Hanya sekarang posisinya bukan di Madinah. Di luar Madinah. Di Badar. Otomatis perjanjian ini tidak berlaku untuk mengorbankan jiwa. Maka di sini Nabi mengeluarkan kalimat, memberi isyarat kepada apa? Kepada sahabat-sahabat muhajirin dulu. Sahabat muhajirin menyambut bahwa mereka siap berperang. Abu Bakar dulu, Abu Bakar menjawab, Umar menjawab. Nabi mengeluarkan semacam permintaan. Hanya yang jawab Abu Bakar, siap, mati. Umar yang menjawab, siap. Akhirnya sahabat Ansar memahami bahwa mereka yang diarahkan kalimat ini. Mereka pun akhirnya menyatakan, bahwa kami siap ya Rasulullah. Di sini nih. Di sini kehebatan yang sangat luar biasa. Mereka langsung mampu mengganti perjanjiannya. Siap bertempur sampai titik darah penghabisan, membela Nabi SAW di perang Badar. Jadi ini posisi merubah keadaan ini. Menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini. Awalnya kan hanya mau apa? Menghadapi rombongan dagang. Tiba-tiba harus menghadapi rombongan peperang. Pasukan besar yang memang siap bertempur. Ditambah lagi apa? Mereka perjanjiannya hanya melindungi Nabi di Madinah. Ternyata mereka langsung mampu merubah. Ditambah lagi pasukan yang akan dihadapi, pasukan lengkap. Mereka tidak siap. Tetapi, Masya Allah, mereka langsung mampu siapkan diri mereka menghadapi hal itu. Ini perubahan dalam beragama yang sangat hebat. Sehingga pantaslah ahli-ahli Badar itu mempunyai posisi tersendiri. Jadilah mereka menjadi apa? Umat Muhammad SAW yang terbaik. Muhajirin yang terbaik, yang ahli Badar. Orang Ansar yang terbaik, yang ahli Badar. Umat Muhammad yang terbaik adalah ahli Badar. Makanya para ulama ketika ingin menyebutkan keutamaan, cukup disebut wa huwa badri, dan dia adalah ahli Badar. Ini kemuliaan yang sangat besar. Sebab apa? Mereka sudah siap mengerahkan segenap kemampuan mereka, jiwa raga mereka untuk membela Islam, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat ahli Badar ini yang meriwayatkan hadis ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW telah bersabda, man sa'ala Allah Ta'ala, siapapun, kalimat siapapun, ini mencakup apakah dia lelaki, tua, muda, apakah dia orang merdeka atau budak? Punya ilmu, tidak punya ilmu, tapi meminta syahadah. Siapapun di sini yang meminta kepada Allah as-syahadah, bisidq, dengan sidq, itu syaratnya di situ. Dia meminta dengan kejujuran, betul-betul menginginkan syahadah itu. Maka nilai kejujuran ini, permintaan yang dilandasi oleh kejujuran ini mengakibatkan apa? Ballaghahullah, Allah akan menjadikannya dia sampai. Ballaghah, Allah akan menjadikan dia sampai. Allah akan menyampaikan dia kepada apa? Manazilash syuhada, kepada jenjang-jenjang para syahid. Wa imma ta'ala firashi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Misalnya meninggal saja sebagai orang sakit,
atau meninggal karena ketuaan, bukan di medan pertempuran misalnya, maka tetap Allah akan jadikan dia sampai ke dalam pada derajat yang tertinggi. Kenapa? Sebab dia meminta bisidq, dengan nilai sidq. Di sini hebatnya sidq ini. Ini sama dengan hadis Nabi SAW. Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ay yaghzuwa famat mata ala syu'batin min syu'abin nifaq. Siapa yang belum pernah berperang, kemudian dia tidak pernah yuhaddith, dia tidak pernah membisikkan, mengungkap dalam dirinya untuk berperang, kemudian meninggal, maka dia meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Walam yuhaddith nafsahu ay yaghzuwa, dan dia tidak bisikkan dirinya untuk berperang, maka dia meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Hadis ini memperjelas bahwa membisikkan di dalam hati itu apa? Harus dengan sidq, dengan jujur. Memang betul-betul menginginkan. Yang bentuknya adalah sampai meminta sudah kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya ke dalam golongan orang-orang yang syahid, yang mendapatkan syahadah. Bisidq, dengan jujur. Dia meminta. Artinya apa? Dia betul-betul menginginkannya. Dia memang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan hal itu. Ini akan dijadikan sampai. Ini memperjelas hadis pertama dalam kitab ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidaklah amalan itu kecuali pasti dengan niatnya, dan tidaklah setiap orang kecuali hanyalah akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Niat itu. Kalau orang sudah berniat, bertekad, dia meminta kepada Allah, maka ukuran niat itu kembali kepada sidq, jujurnya. Kita akan diangkat. Jadi jangan terburu-buru. Orang bisa mendapatkan jenjang syuhada. Yang penting dengan jujur. Jangan mau mendapatkannya sesuai dengan maunya sendiri. Bagusnya itu jadi syahid, syuhada, nanti dinikahkan dengan bidadari. Akhirnya apa? Buat medan pertempuran sendiri. Cari musuh yang pantasnya belum jadi musuh. Pasang bom di dalam badannya. Kemudian masuk ke dalam gereja, meledakkan dirinya. Ini bukan syahid. Tapi ini adalah kebodohan. Ini kejahatan yang semakin membuat kabur pandangan orang-orang di luar Islam kepada Islam. Orang-orang yang sudah tertarik kepada Islam semakin menjauh akibat perbuatan orang yang tergesa-gesa ini. Kenapa harus tergesa-gesa? Padahal ada jalur. Kalau memang belum ada medan pertempuran yang benar, Allah belum membuka untuk kita, maka ini dia. Minta kepada Allah dengan jujur. Kalau memang kau mau syahid, mau mati, minta kepada Allah. Kalau Allah takdirkan belum sampai kita, belum dibuka, dan kita meninggal, maka permintaan ini, yang dengan jujur ini, mengangkat kita ke dalam golongan orang-orang yang sudah mati di medan pertempuran. Sebab niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Dan di sini kita mendapatkan ilmu tentang niat, bahwa niat itu bukan sekedar keinginan, bukan sekedar mau,
Tetapi niat adalah keinginan yang kuat yang sudah disertai dengan usaha. Minimal doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah untuk mereka, orang-orang kafir itu, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Belum ada peperangan. Sebab negara muslim dengan negara kafir terikat perjanjian. Membunuh orang yang berada dalam perjanjian justru menghalangi seseorang masuk dalam surga. La yadkhulul jannah man qat la yadkhulul jannah man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, kata Nabi. Siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian, siapa yang membunuh dia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga saya tidak akan dicium. Boro-boro mau masuk. Padahal baunya surga dalam perjalanan sekian puluh ribu tahun itu sudah tercium. Tapi karena betul-betul dijauhkan, dia tidak akan cium baunya. Sebab apa? Membunuh mu'ahad. Mu'ahad, termasuk mu'ahad itu turis-turis. Sebab mereka masuk di atas perjanjian. Stempel, paspor, mereka terikat perjanjian. Orang-orang kafir yang ada di Indonesia, yang memang penduduk asli Indonesia, itu terikat perjanjian. Yang bisa diperangi orang-orang kafir yang tidak ikat perjanjian atau mereka yang menyerang kita. Itu pun jihad ditegakkan dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Bukan setiap orang mau bertempur. Jihad itu syariat dalam Islam yang harus ditegakkan sesuai dengan aturan. Jangan hanya dapat luar biasa keutamaan syahid ini. Luar biasa keutamaan berperang ini. Akhirnya mau berperang sesuai dengan maunya. Ini sama dengan orang apa? Orang yang membaca ayat atau hadis tentang keutamaan sholat. Luar biasa sholat ya. Luar biasa sholat ya. Luar biasa sholat ya. Kemudian apa? Dia mau sholat sesuai dengan maunya. Tidak sesuai dengan aturan. Dia tidak mau baca ayat-ayat yang sangat banyak menjelaskan tentang sholat. Hadis-hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang sholat. Yang penting sholat. Siapa yang sholat pasti masuk surga. Siapa yang sholat akan mendapatkan hal ini. Luar biasa. Dia hanya dapat keutamaan sholat. Tertarik mau sholat. Sementara tidak mau mempelajari bagaimana sholat yang benar. Yang penting sholat. Tapi sholatnya menghadap. Penting sholat. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara bertahara. Yang penting sholat. Dia tidak tahu apa rukunnya, apa syarat-syaratnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahami betul. Setiap perintah dalam Quran, setiap larangan dalam Quran, setiap keutamaan dalam Quran dan dalam Islam ini, maka yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa kita diperintah untuk mengilmuinya. Kalau kita diperintah sholat, maka pahami yang pertama, kita disuruh mempelajarinya. Kalau kita diperintah berjihad, maka pahami yang pertama diperintah adalah kita disuruh mengetahuinya. Sebab tidak akan mungkin kita bisa melaksanakannya, kecuali harus mengetahuinya. Kalau seorang bupati misalnya memerintah pegawainya, ada pegawai disuruh, kamu buat bakti sosial di desa sana. Kalau kamu berhasil, maka naik jabatannya 1 tingkat. Ini perintah buat bakti sosial.
Selesai. Apa yang harus dia lakukan? Apa langsung ke sana? Bakti sosial? Sementara bakti sosial sendiri yang tidak tahu? Oh. Terus targetnya apa? Apa yang menunjukkan ukuran keberhasilannya? Bupati hanya bilang, kalau berhasil, dapat. Iya. Keberhasilannya apa? Bagaimana ukuran keberhasilannya? Dia belum tahu. Langsung saja pergi ke sana. Tak mungkin. Harus pelajari dulu. Harus kuasai dulu. Al-ikhwa rahimakumullah. Apapun perintah, apapun petunjuk dalam Quran dan Sunnah, maka yang harus kita pahami, itu artinya kita disuruh mengetahui. Sama ketika doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami hidayah. Kita minta hidayah kepada jalan yang lurus. Iya. Maka yang pertama yang harus kita minta adalah ilmu tentang jalan yang lurus. Kalau kita ingin hidayah kepada jalan yang lurus, maka yang harus pertama kita minta, kandungan pertama dalam permintaan ini adalah, ya Allah beri saya ilmu tentang apa dan bagaimana jalan yang lurus. Ya, tidak akan mungkin kita berada di atas jalan yang lurus sementara kita tidak tahu. Kita tidak mau mempelajari. Ya Allah beri hidayah kepada jalan yang lurus. Sementara kita tidak mau tahu jalan yang lurus. Bisakah? Ini orang menghayal. Berarti, kalau kita kembangkan, man sa'alallaha ta'ala syahadah. Siapa yang meminta kepada Allah syahadat. Itu artinya apa? Mau tidak mau dia harus belajar. Kalau dia sudah minta mati syahid, itu artinya apa? Dia sudah siapkan ilmu untuk bagaimana jalan dari syahid itu. Kalau sekadar meminta saja kemudian dia tidak berusaha. Makanya di sini dikatakan bisidik, dengan jujur. Kapan anggap jujur? Kalau memang dia sudah tahu apa itu syahid. Bagaimana jalan syahid? Dia sudah persiapkan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'iddu", persiapkan lahum untuk mereka. Allah suruh kita untuk melakukan persiapan. Persiapkan untuk mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Persiapkan apa? Min quwwah, kata Allah. Berupa kekuatan. Persiapkan untuk mereka berupa kekuatan. Kekuatan apapun. Terutama kekuatan ilmu. Kekuatan iman. Kekuatan amalan. Ikhlasan. Takwaan. Persiapkan. Kekuatan persenjataan. Strategi. Kekuatan negara, anggota, masyarakat, kekuatan siasat, kekuatan, siapkan semua kekuatan. Wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditampakkan. Sebab pasukan perang berkuda itu yang paling besar manfaatnya, hebat kekuatannya. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Supaya dengannya kalian gentarkan musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ini persiapan ini sebelum perang ini. Kalau disuruh mempersiapkan berarti apa? Ini perintah, ini wajib. Sekarang tidak ada peperangan, tetapi kita kena kewajiban harus melakukan persiapan. Di antara persiapan itu doa. Perbanyak doa. Doa yang jujur. Pasti ada persiapannya. Saya tiap hari mau lari pagi. Supaya kuat, sehat. Siap menghadapi pertempuran. Saya harus belajar silat. Saya harus banyak persiapan. Saya harus semakin berilmu. Persiapan yang paling dasar apa? Ilmu. Keimanan, amalan. Ini kesiapan batin. Kesiapan lahiriah. Persiapkan. Kalau ada persiapan, berarti apa? Kita minta syahid itu jujur dalam meminta.
tadi kalau meminta kemudian tidak bersiap, itu artinya apa? Itu artinya apa? Dalam pikirannya apa? Saya tahu tidak mungkin ini dalam peperangan. Yang penting minta saja. Ini dusta dalam meminta, tidak jujur. Syaratnya dalam hadis ini, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata bisidq. Siapa meminta kepada Allah syahadah bisidq, dengan jujur. Dengan kejujuran dia meminta. Maka apa? Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah akan jadikan dia sampai ke dalam derajatnya asy-syuhada, para syahid, wa imma ta'ala firasyih. Walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Syuhada itu banyak. Yang tertinggi, syuhada yang mati dalam pertempuran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi syuhada, para ulama adalah syuhada. Syuhada apa artinya? Orang yang bersaksi. Orang yang mendapatkan syahadah. Syahadah itu apa? Jenjang persaksian. Mati dalam pertempuran itu syahadah. Hebat, tertinggi. Para ulama itu syuhada juga. Syahidallah, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illahu. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Siapa lagi? Yang bersyahadat di sini, wal malaika, dan para malaikat. Siapa lagi? Wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu. Karena itu banyak ulama menafsirkan jenjang syuhada adalah jenjangnya para ulama. Lagi pula, pertempuran itu, jihad itu ada dua. Ada jihad dengan pena, ada jihad dengan pedang. Jihad dengan pedang, semua orang bisa masuk. Yang penting punya keberanian. Tapi jihad dengan pena, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Untuk melihat syubhat-syubhat orang-orang kafir, orang-orang munafik. Hanya orang tertentu. Hanya para ulama yang bisa. Dan ini jihad yang lebih berat. Sebab hanya orang tertentu yang bisa. Kalau begitu, masuk dalam makna syuhada para ulama. Dan diikutkan juga sebagai syuhada orang-orang apa? Orang-orang yang meninggal karena mempertahankan jiwanya, hartanya, keluarganya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna 'irdihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dibunuh karena mempertahankan dirinya, hartanya, keluarganya, maka dia syahid. Ini syahid. Yang penting apa? Dia melawan, misalnya ada orang mau masuk ke rumahnya, merampok. Dia pertahankan diri, dia pertahankan keluarganya. Semata karena apa? Ingin mempertahankan diri. Maka dia apa? Dia syahid. Kalau dia terbunuh. Dalam hadis Nabi juga, termasuk orang-orang yang mendapatkan syahid, orang-orang yang meninggal karena penyakit perut. Meninggal karena tenggelam. Meninggal karena terbakar. Meninggal karena roboh. Bangunan roboh, gempa, menimbun dia. Ini syahid. Tetapi, jenjang tertinggi, syahid adalah yang mati dalam pertempuran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah syahadah dengan jujur. Maka Allah akan mengangkat kita sampai kepadanya. Syaratnya apa? Jujur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Titik pembahasan kita di sini apa? Sekali lagi, asy-syahadah bisidq. Minta bisidq dengan jujur. Di sini terlihat bahwa as-sidq, jujur itu apa? Mengantar amalan-amalan sampai kepada puncak. Jadi sidq yang mengantar. Ada orang minta syahadat. Kapan dia bisa peroleh? Kalau dengan sidq. Kalau kita kembangkan ini, ada orang yang sholat. Kapan sholatnya sampai? Kalau dengan sidq. Sedekah, kalau dengan sidq. Mengajar, kalau dengan sidq. Belajar, kalau dengan sidq. Semua amalan nanti sampai kalau dengan sidq. Dengan kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hari akhirat. Hada yaum yanfa'us sadiqina sidquhum. Kata Allah, ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Sidqnya orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Ini yang Allah sebutkan. Jujurnya orang yang jujur. Dalam apa? Dalam sholat, dalam syahadat, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam semua amalannya. Jujur yang memberi manfaat. Ada orang sholat, tapi sholatnya tidak diterima, sebab tidak jujur dalam sholat. Ada orang syahadat, orang munafik syahadat, sholat, tapi fiddarkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah. Sebab apa? Tidak jujur dalam syahadat. Bahkan ada orang yang sudah bertempur di medan pertempuran, tetapi tidak jadi syahid. Sebab apa? Tidak jujur dalam pertempurannya. Sementara jangankan bertempur, sekedar meminta saja, kalau sudah dengan sidq sudah bisa mengantar kepada jenjang syuhada. Hebatnya di sidq. Dan sidq itu apa? Bersesuaiannya ucapan, keyakinan dengan kenyataan. Kita minta syahadat, memang di dalam hati penuh ilmu tentang syahadat, menginginkan. Dan dalam perbuatan apa? Kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi syuhada. Itu sidq, itu jujur. Al-ikhwah rahimakumullah. Jenjang syuhada, manazilah syuhada itu sangat luar biasa. Jenjang-jenjangnya para syuhada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenjang yang satu, jenjangnya luar biasa. Sangat banyak. Jenjang yang satu dengan jenjang yang di atasnya seperti luasnya langit dan bumi. Jadi bukan per hektar ukurannya. Ada perumahan. Luas rumahnya SS, tipe SS. Sangat sederhana. Ada juga sederhana. Ada yang hanya sekian are. Ada yang luar biasa. Tapi kalau ternyata rumahnya setengah hektar. Luar biasa. Sudah ada perumahan setengah hektar. Rugi developernya. Tapi kalau ada, woi luar biasa. Tapi kalau 1 hektar, 1 hektar rumahnya. Ini sekedar ukuran hektarnya lagi saja ini. Belum dibahas tentang bagaimana model rumahnya. Bagaimana tamannya, terbuat dari apa. Ini belum dibahas. Sekedar luasnya saja. Bagaimana kalau 2 hektar? Woi, luar biasa Ustaz. Kalau untuk syuhada, bukan ukuran itu yang dipakai. Luasnya seperti langit dan bumi, setiap jenjang. Perbedaan jenjang yang satu dan jenjangnya di atasnya, seperti luasnya langit dan bumi. Jangan tanyakan lagi, terbuat dari apa rumahnya. Pasangannya di dalam. Bagaimana kebunnya, kenikmatannya, kelezatannya. Jangan lagi tanyakan. Ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga,
bahkan tidak pernah terlintas oleh hati. Bagaimanapun hati membayangkan sesuatu yang paling nikmat, maka surga di atas semua bayangan itu. Tidak pernah, tidak mungkin terlintas dalam hati. Jenjang ini jamaah bisa ditempuh dengan apa? Meminta. Tapi dengan sidq. Dengan jujur. Permintaan yang disertai dengan pembuktian. Jadi walaupun belum sampai, belum terbuka medan pertempuran, tapi dia sudah bisa mendapatkan keutamaannya. Walaupun dia belum sempat bertempur melalui permintaan dengan jujur. Jelas sekali, ini memberi ilmu kepada kita, luar biasanya sidq, jujur itu. Karena itu berusahalah jujur. Allahumma rzuqna as-sidq, waj'alna minas sadiqin, wa amitna ala dhalik, innaka antas sami'ul alim, wa jawadun karim. Sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.